warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Asoli, NIM 2348401299. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi, yaitu ujian praktek. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu sistem respirasi atau pernapasan. Mari disimak teman-teman. Terima kasih. Anatomi dan fisiologi pernapasan. Respirasi adalah mekanisme pertukaran oksigen yang diperlukan untuk metabolisme sel manusia dengan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme. Sistem pernapasan terdiri dari dua bagian, satu saluran napas atas, tempat udara yang masuk dipanaskan, disaring, dan dilembabkan, dan dua saluran napas bawah, paru-paru, yang merupakan tempat pertukaran gas. Pertukaran gas terjadi di paru-paru. Alveolus adalah tempat pertukaran gas antara O dan CO di paru-paru. Pompa muskuloskeletal yang mengatur pertukaran gas selama pernapasan terletak di rongga pleura, dan dinding dada rongga pleura dibentuk oleh dua selaput serosa yang menutupi dinding bagian dalam rongga dada disebut pleura parietal yang meliputi paru-paru atau pleura. Adapun organ-organ pernapasan pada manusia yakni ada hidung, vakum nasalis, tekak atau faring, laring, tenggorokan atau trakea, cabang tenggorokan atau bronkus dan alveolus, dan paru-paru. Hidung atau rongga hidung, saluran napas pertama dan memiliki dua lubang atau rongga hidung yang dipisahkan oleh sekat hidung atau nasal septum rambut. Bagian dalam dapat digunakan untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke lubang hidung. Bagian depan adalah lubang hidung anterior atau nostril, dan bagian belakang berhubungan dengan bagian atas faring atau nasofaring. Rongga hidung dibagi menjadi dua bagian, yakni vestibulum, bagian yang lebih lebar di belakang lubang hidung depan dari bagian pernapasan. Permukaan luar hidung ditutupi oleh kulit dengan kelenjar pedang besar yang merenjang ke ruang depan hidung, di mana kelenjar pedang, kelenjar keringat, dan folikel rambut besar dan keras berada. Rambut di hidung digunakan untuk menyaring benda-benda kasar di udara yang dihirup. Fungsi hidung adalah 1. Jalan nafas, 2. Filtrasi atau penyaringan, pemanasan, dan pelembapan, 3. Penerimaan bau, yaitu fungsi dari epitel olfaktorius bagian dalam rongga hidung, 4. Rongga hidung juga terlibat dalam pembentukan fonogram yang bertindak sebagai ruang resonansi, 5. Membunuh bakteri yang masuk dan menghirup udara oleh leukosit yang terdapat pada selaput lendir atau mukosa atau hidung. Faring adalah saluran otot yang tegak lurus dengan pangkal atau dasar kranium dan vertebrata cervicalis ke-6. Faring adalah antara saluran dan saluran makanan. Itu terletak di bawah dasar tenggorokan, di depan tulang leher, di belakang rongga hidung, dan di belakang rongga mulut, dan terhubung ke atas rongga hidung melalui lubang yang disebut coana, dan maju ke rongga mulut disebut protestis tanah genting, dan memiliki dua lubang ke bawah, di depan dan di lubang esofagus. Ada jaringan ikat di bawah mukosa dan di beberapa tempat folikul limpatik. Faring dibagi menjadi tiga bagian, yaitu nasofaring yang terletak di bawah dasar tengkorak dan di atas dan di belakang langit-langit lunak. Pada bagian ini terdapat dua struktur penting, yaitu adanya saluran yang menghubungkan tuba eustachius dan tuba auditorius. Tuba eustachius mengarah ke nasofaring dan digunakan untuk menyamankan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga. Kalau tidak telinga Anda sakit, untuk membuka tabung ini itu harus ditelan. Saluran pendengaran yang menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah. Orofaring adalah bagian tengah faring antara langit-langit lunak dan tulang hyoid. Pada bagian ini, saluran pernapasan dan saluran pencernaan berpetangan, dan orofaring adalah bagian dari kedua bagian tersebut. Orofaring terletak di bagian belakang mulut dan bagian belakang lidah. Pangkal lidah atau pangkal lidah muncul dari dinding depan orofaring. Bagian orofaring yang berfungsi pada sistem pernapasan dan pencernaan. Refleks menelan berasal dari orofaring, menyebabkan dua perubahan yang menyebabkan makanan terdorong ke dalam saluran pencernaan atau kerongkongan, dan merangsang katup untuk menutupi laring untuk mencegah makanan masuk ke dalam pernapasan. Orofaring dipisahkan dari mulut dengan ketukan. Keran adalah tempat terdapat berbagai amandel seperti amandel palatina, amandel faring, dan amandel lingual. Laring orofaring terletak di belakang laring. Laring orofaring
adalah posisi terendah dari faring di dasar tenggorokan. Sistem pernapasan dipisah dari sistem pencernaan. Udara memasuki laring dari depan dan makanan masuk ke kerongkongan dari belakang melalui epiglottis fleksibel. Laring adalah pangkal laring seperti saluran udara, terletak di depan faring setinggi tulang belakang leher dan masuk di bawah trakea, memiliki fungsi vokalisasi. Bagian ini dapat ditutup dalam oleh epiglottis yang terdiri dari tulang rawan yang menutupi laring saat kita menelan makanan. Laring terdiri dari 5 buah tulang rawan antara lain 1. Tulang rawan tiroid atau 1 buah di depan jakun dan terlihat sangat jelas pada laki-laki. 2. Tulang rawan arytenoid 2 buah terbentuk gelas kimia. 3. Tulang rawan krikoid atau 1 sepotong dalam sebuah cincin. Dan 4. Tulang rawan epiglottis 1 buah. Laring dilapisi oleh mukosa kecuali pita suara dan epiglottis yang dilapisi oleh epitel berlapis. Dalam proses pembentukan suara terbentuk dari sinergi antara mulut, hidung, laring, lidah, dan bibir. Tidak ada otot pada plika vokalis palsu sehingga plika vokalis ini tidak dapat bergetar. Hanya aliran udara di antara kedua plika vokalis yang mutar kartilago goiter dan kartilago goblet. Akibatnya pita suara bisa mengincang dan mengendur, mempersempit atau memperlebar celah udara. Gerakan ini juga dibantu oleh otot-otot tenggorokan di mana udara yang dihembuskan dari paru-paru menggetarkan pita suara. Getaran ditransmisikan melalui udara masuk dan keluar. Perbedaan vokal tergantung pada ketebalan dan panjang pita suara. Pita suara laki-laki jauh lebih tebal daripada pita suara perempuan. Trakea merupakan kelanjutan dari tabung laringotrakeal dan terdiri dari 16-20 cincin tulang rawan. Trakea panjang 9-11 cm dan terdiri dari jaringan ikat yang ditutupi oleh otot polos di belakangnya. Dinding trakea terdiri dari sel epitel bersilia yang memproduksi mukos. Lendir ini digunakan untuk menyaring lebih lanjut udara yang masuk menjebak partikel debu, serbuk sari, dan polutan lainnya. Sel-sel silia yang berdenyut menggerakkan lendir ke atas faring di mana ia dapat ditelan atau dikeluarkan melalui mulut. Tujuannya adalah untuk membersihkan jalan napas. Trakea terletak di depan tuba esofagus dan berakhir dengan cabang-cabang yang menuju ke paru-paru, membagi trakea menjadi bronkus kiri dan kanan yang disebut karina. Paru-paru. Letak paru-paru di dalam rongga dada menghadap ke tengah rongga dada atau mediastinum. Kelopak dengan paru-paru atau hilus di tengah. Jantung terletak di mediastinum anterior. Paru-paru ditutupi oleh selaput yang disebut pleura. Ada 2 jenis pleura, yaitu pleura visceral atau selaput penutup yang langsung menutup paru-paru, dan pleura parietal, yaitu membran yang melapisi rongga dada bagian luar. Normalnya rongga pleura adalah vakum sehingga paru-paru dapat mengembang dan mengempis, dan juga terdapat sejumlah kecil cairan atau eksudat yang membantu melumasi permukaannya atau pleura dan menghindari gesekan antara paru-paru dan pleura dinding dada selama gerak pernapasan. Paru-paru adalah bagian tubuh yang terutama terdiri dari gelembung udara atau gelembung atau alveoli. Alveoli ini terdiri dari sel epitel dan sel endotel. Jika luas permukaan ditarik sekitar 90 meter persegi, alveoli adalah tempat pertukaran udara. Oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Jumlah alveolus ini sekitar 700 juta paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terbagi menjadi 2, pada paru kanan dan terdiri dari 3 lobus. Lobus kanan, lobus tengah, dan lobus bawah. Setiap daun terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut segmen. Paru-paru kiri memiliki 10 segmen, 5 lobus atas dan 5 di lobus bawah. Paru-paru kanan memiliki 10 segmen, 5 lobus atas, 2 lobus tengah, dan 3 lobus bawah masing-masing. Bagian ini dibagi lagi menjadi bagian yang disebut lobulus. Lobulus dibatasi oleh jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah, getah bening, dan saraf, dan setiap lobulus memiliki bronkiolus. Di dalam lobulus, bronkiolus bercabang menjadi banyak. Cabang ini disebut ductus alveolus. Setiap ductus alveolus berakhir di alveolus dengan diameter 0,2 sampai 0,3 mm. Pernapasan dada, fase inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk.
2. Fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Pernapasan perut 1. Fase inspirasi. Pada fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. 2. Fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan fase berrelaksasinya otot diafragma kembali ke posisi semula mengembang sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar akibat udara keluar dari paru-paru. Volume udara pernapasan meliputi volume tidal, volume komplement, volume tambahan, volume residu, kapasitas vital, dan volume total. Volume tidal adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru akibat aktivitas pernapasan normal 500 cc. Volume tambahan FK adalah inspirasi 1500 ml dari jumlah maksimum udara yang dihirup ke dalam paru-paru setelah pernapasan normal. Volume tambahan FS adalah jumlah udara maksimum yang dapat dihembuskan dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi normal 1500 cc. Volume residu atau FR adalah jumlah udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal 1000 cc. Setelah inspirasi maksimal, KV sama dengan VT ditambah VK plus VS sebanyak 3500 cc. Total kapasitas atau KT adalah jumlah total udara yang dapat ditampung paru-paru. KT sama dengan KV plus VS 4500 cc. Proses pertukaran gas. Pada keadaan istirahat, udara yang dimasukkan sebanyak 500 cc, 350 sampai alveolus 150 di trakea. Di alveolus terdapat 2500 cc, 350 cc udara masuk tersebut untuk memperbarui atau menyegarkan alveolus sehingga diperlukan inspirasi berulang-ulang pertukaran O2 dengan darah. 97% O2 diikat Hb menjadi HbO2, sisanya diangkat plasma. Pengikatan O2 oleh Hb dipengaruhi yang pertama kadar O2 darah, yang kedua kadar O2, dan yang ketiga tekanan O2. Frekuensi pernapasan. Umumnya manusia bernapas 15-18 kali per menit. Kecepatan napas dipengaruhi oleh 1. Umur, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Posisi tubuh, 5. Aktivitas atau kegiatan tubuh. Gangguan pada pernapasan. Yang pertama ada emfisema disebabkan hilangnya elastisitas alveolus. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa 1 antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru. Yang kedua ada pneumonia atau Logenstecking, yaitu penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae. Kemudian yang ketiga ada asma atau penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. 4. Asbestosis atau suatu penyakit saluran pernapasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas. Kemudian yang kelima, TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. 6. Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan jaringan oksigen ke jaringan yang disebabkan oleh terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, atau jaringan tubuh. Yang ketujuh, pleuritis merupakan radang pada pleura atau selaput paru-paru. Gejala berupa nyeri pada dada diperburuk oleh bernapas, sesak napas, dan perasaan ditikam. 8. Faringitis merupakan radang pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.